tes. Oke, udah masuk, recordingnya udah jalan, langsung lanjut. Jadi di sini kita belajar pakai topologi wireless, ditambah RIP, ditambah itu ya apa namanya, ya wis itulah DHCP ya. Awal-awal kita butuh 3 router. Di switch kita pakainya PT switch, jangan yang empty. Kalau empty itu kosongan, jadi kita malah nyeting lebih banyak. Nah itu kita di bagian ya wireless device pakai APPT. Saya tuh untuk end device nya kita boleh pakai komputer, boleh. Nah komputer. Nah untuk nyambungnya kalau antar router kita pakainya serial. Jadi serial, masukin aja ke serial, bebas port mana aja, serial. Oke serial. Terus untuk yang komponen lain kita nyambungnya pakai kabel biasa yang straight nih. Nah ini ya bebas ya, mau nyambung ke port mana aja, port 0. Oke, dari sini ke sini. Nah udah. Satu PC nya kita setting dulu untuk biar bisa wireless ya. Kita matikan dulu tombol merah, diklik, yang ini dibuang, bagian ini kita masukkan ke WMP 300. Kenapa WMP 300? Karena ada tulisannya nih wireless interface. Nah wireless network lah, pas untuk wireless network. Jadi kita masukkan, lalu kita hidupkan lagi. Nah yang ini juga sama ya, matikan, buang, masukkan, hidupkan. Yang ini juga matikan, buang, masukkan, hidupkan. Nah sudah. Kalau kayak gini, ini nyambung ke sana, ini nyambung ke sini. Nah itu nggak masalah, nanti kita bisa setting. Nah yang kedua itu kita nanti pakai VLAN ya, pakai VLAN. Jadi nanti yang ini kita mulainya dari switch, terus urut ya, urut. Nah di sini langsung saja. Awal-awal banget kalau mau setting di access point ya, access point di config port 1 kita ganti SSID. SSID itu ya kayak kalian pakai apa, Undip Connect namanya ya, karena namanya pas SSID nya ya Labcom 1 aja gitu. Nah otomatis yang terhubung ke sini akan terputus karena ya namanya kan udah ganti gitu. Kalau namanya ganti kalian pasti butuh connect lagi kan, nggak wifi. Nah kita masuk ke CLI, enable config terminal. Nah lalu interface FA11 ya. Lalu ini karena pakai untuk menerima data berarti switch port mode akses. Lalu dia mau pakai VLAN 10 ya, berarti akses VLAN 10. Port akses VLAN 10, sorry. Nah 10. Lalu kita exit dulu, exit. Lalu di sini switch port ini, sorry. Nah kita pindah ke FA01 ya. Jadi interface FA01, no showdown nggak perlu, maka switch port mode terang, mode terang dan switch port akses VLAN 10. Yes, VLAN 10, enter. Sudah. Nah ini kan udah hijau. Nah setelah itu yang ini ya, PC0 ini di bagian desktop, di bagian config wireless kita pakainya SSID yang Labcom 1 sesuai sama yang tadi kita pakai, enter. Jangan lupa. Nah udah diubah ya. Nah jadi kalau udah nyambung kan langsung kesambung gini. Lalu kita ke bagian router. Nah router ini kalau ada pertanyaan klik no aja, enable config terminal. Nah lalu kita awal-awal kan nyambung ke FA00, makanya kita dari switch ke FA00 ya, FA00 nya router. Jadi langsung aja interface FA00, no shutdown dulu. Nah lalu karena kita pakai VLAN berarti kita harus pakai buat sub interface ya, kayak sub lah gitulah ya. Jadi langsung masuk aja, exit dulu, interface FA00 10 ya, 10. Kalau udah gini
kita masukin IP addressnya 10, 11, 12 misal 1 ya kan. Jadi yang dimasukin tuh IP gateway. Jadi 255, 255, 255, 248. Enter. Oh, salah. Setelah ini habis masuk, kita pakainya encapsulation dulu ya. Encapsulation dot 1 key. Nah, VLAN berapa? 10 misal. Nah, lalu kita baru masukin IP addressnya 248. Nah, sudah seperti ini baru benar. Setelah itu apa yang kita lakukan yaitu membuat koneksi DHCP-nya ya kan. Biar bisa dapat IP secara otomatis. Caranya IP DHCP pool, namanya apa tadi? Labcom 1 ya kan. Enter. Setelah itu apa lagi? Kita pakai DNS server. Nah, 10, 11, 12, 1. Jadi DNS server tuh ya kayak website itu ya, biar bisa diakses pakai domain lain gitu. Misal google.com misalnya, itu punya IP-nya sendiri biar bisa diakses ke server. Nah, servernya itu kita pakai IP gateway aja biar praktis. Ntar. Lalu apalagi? Setelah DNS server, apalagi ya? Default router 10, 11, 12, 1. Nah, ini gunanya ya biar router ini punya IP yang bener-bener gitu, bener-bener basic, yaitu 12.1. Lalu jangan lupa networknya 10, 11, 12, 0. Network itu jaringan 255, 255, 255, 248. Lalu IP DHCP excluded address 10, 11, 12, 1. Nah, excluded address ini 12.1 gunanya buat apa? Jadi dia tuh kan dari misal dari 1 sampai berapa gitu kan, 248 aku lupa. Nah, kalau semisal satunya ini kepake sama si PC 0, padahal 12.1 ini udah buat DNS server sama default router, nanti akan bingung gitu. Ini namanya 12.1 tuh yang mana yang bener? Yang buat PC kah atau yang buat router? Nah, makanya nanti akan bingung dan disconnect gitu ya biasanya. Nah, itu kita enter. Nah, kalau udah gini udah selesai. Lalu kita masuk ke interface SE20. Ya, no shutdown lah, no shut. Kita masukkan IP biasa. IP address misal berapa? 10, 11, 12, 208, 9, 255, 255, 255, 252. Enter. Lalu interface SE30 kayak tadi lagi, masukin IP address 10, 11, 12 berapa nih? 213 lah ya, 255, 255, 252. Enter. No shutdown jangan lupa. Nah, kita lihat dulu di PC 0 desktop IP config. Nah, kalau kalian berhasil di bagian tadi ya, desktop IP config, maka dia itu sudah dapat di DHCP sudah dapat IP otomatis ya, 12.2 gitu. Nah, satu kita lanjutkan untuk yang ini ya, router 1. Access point diubah dulu namanya, dari di port 1 namanya kita ubah ke labcom 2 misal. Enter. Nah, yang mau terhubung ke access point 2 siapa? Yaitu PC 1 kan. Tinggal config wireless ini ya, labcom 2. Enter. Terhubung. Oke. Nah, di sini langsung kita switchnya diubah-ubah, maksudnya pakai VLAN ya. Enable config terminal interface FA11 switch port mode access karena dia terhubung dengan komputer. Lalu switch port access VLAN 11 karena 10 udah dipakai. Lalu exit interface FA01 karena dia terhubung dengan router, maka switch port mode terang. Setelah itu dia switch port access VLAN 11. Oke, sudah gitu doang. Lalu bagian router 1 CLI, kalau ada pertanyaan no aja. Enable config terminal. Nah, lalu di bagian 00 ya, kita hidupin dulu interface FA00 no shot, dia hidup. Nah, setelah itu kita buat sub interface buat VLAN-nya tadi, interface FA00. Jadi di variabel port mana, lalu titik ya, VLAN-nya berapa? 11. Lalu encapsulation .1 key 11. Setelah itu masukkan IP address-nya, IP address 10, 11, 12 misal berapa? 192 lah ya, 255, 248 misal. 192 itu network ya, jadi IP address-nya 193. Biar bisa DHCP gimana? Berarti IP DHCP pool
tadi namanya Labcom 3, jadi Labcom 2 ding, sorry. Nah, setelah itu apa? DNS server. Masukkan 10.11.12.193. Lalu default router 10.11.12.193. Lalu network 10.11.12.192. 255 sorry, salah, 248, sorry. Nah, kayak gini. Network yang bener yang bawah ya, 248. Nah, setelah itu ya kalau salah nggak apa-apa sih. Setelah itu kita keluarkan list 193 biar nggak kepake. Tadi caranya IP DHCP excluded address 110.11.12.193 enter. Nah, sudah, kita nanti nyeting tinggal SE20 sama SE30 ya. Interface SE20, tadi masukkan IP address 10.11.12, tadi ini 210 lah ya, 255 no shot. Udah hidup ya, tinggal yang 30. Interface SE30 no shot, IP address 10.11.12 berapa ini ya, 217 paling ya, 217 255 enter. Sudah selesai. Nah, kita cek apakah PC1 ini mendapatkan IP apa enggak. Ternyata dapat ya. Dia kan ini 192 tadi networknya kan, jadi sini dapat 194 ya. Kalau range-nya deketan berarti dia bener ya, dapatnya 10, 11, 12. Tadi kita masukin 193, dia dapat 194 ya, berarti bener gitu ya, masih saudaraan. Ini masuk gak sih? 11 menit lumayan. Itu yang sama ini. Nah, karena tinggal satu kan, yang pasti ini sudah terhubung sama ini kan, jadi ya nggak perlu disetting SSID ya, langsung kita setting switch 2 nya aja. Enable config terminal. Nah, di sini langsung kita masukkan interface FA11 switch port akses VLAN 11. Nah, sudah switch port mode akses. Nah, sudah. Lalu kita exit interface FA01. Nah, tadi ya switch port mode terang kayak biasa, switch port akses VLAN 12. Sorry. Harusnya 12 ya, bukan 11 ya. Jadi kita ganti dulu yang interface 11 tadi ke 12. Interface FA11 switch port akses VLAN 12. Nah, sudah kayak gini. Kita cek dulu daripada blunder. 12 ya, sudah satu-satunya 12. 01 kok nggak kelihatan karena dia mode terang. Nih, mode terang dia nggak kelihatan pakai VLAN berapa. Status seperti biasa di CLI ada pertanyaan aja. Enable config T. Nah, di sini seperti biasa FA00 dulu, interface FA00 no shutdown biar hidup. Lalu kita buat sub interface-nya. Jadi interface FA00 12 ya, karena subnet 12. Encapsulation .1 key 12. Kita masukkan IP address 10 11 12 224 ya, 255 248 maybe. 224 itu network ya, sekali lagi salah, 225 boleh. Nah, lalu biar DHCP gimana? IP DHCP pool Labcom 3. Nah, sebenarnya DHCP pool ini namanya tuh bebas ya, tapi aku urut Labcom aja biar lebih mudah diingat. Nah, setelah itu sudah masuk DNS server 10 11 12 225. Lalu default router 10 11 12 225 juga. Network 10 11 12. Nah, 224 255 248 enter. Setelah itu kita IP DHCP excluded address 10 11 12 224 ya, 224 biar nggak dipakai 225 sorry, biar nggak dipakai sama yang lain gitu, enter. Lalu interface SE20 no shot
Lalu IP address tadi 10.11.12 ini kan 212 214 lah ya, 214 255 252. Exit interface SE30, IP address 10.11.12 216.7.218 lah ya, 252, enter. Nah sudah, kita cek lagi apakah dia dapat IP apa enggak. Nah dia enggak dapat. Oh dia dapat ya, IP DHCP request successful, dia dapat yang 226. Nah semisal tadi kan enggak dapat ya, misal tadi enggak dapat, apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, kalian salah masukin atau kurang masukin di bagian sintaksnya. Nah itu saranku daripada mumet, kalian hapus lagi, kalian buat lagi baru, terus disambung-sambungin lagi. Karena kalau udah hilang itu susah ya, susah dalam artian ya kurang 1 kurang 2 tuh ngeceknya tuh effortnya lebih gede dari ngulang lagi menurutku. Nah terus udah dapat 226 nih, sekarang PC 2 mau aku kontak lewat PC 0. Nah tadi 226 ya belakangnya, ping 10 11 12 226. Apakah bisa? Jawabannya nggak bisa. Karena apa? Walaupun ini udah terhubung, tapi yang segitiga merah ini tuh belum kenal satu sama lain nih router-routernya, jadi perlu dikenalin. Nah protokol untuk pengenalan ini ada banyak, ada OSPF, IGRP dan sebagainya, tapi yang paling bagus itu static crypt ya, lebih terjamin keamanannya. Aku pakai static crypt, jadi IP root sintaknya tujuannya mau kemana, ini aku tulis dulu ya, 10 11 12 0, ini 10 11 12 208, 10 11 12 212, 10 11 12 216, 10 11 12 192, 10 11 12 224. Nah kayak gini ya biar jelas. Nah aku mau ngontak ke 224 PC2 ya kan, dia kawasannya tuh 224, jadi tulis saja tujuannya 224. Lalu subnetnya tadi berapa, 255 248. Lalu dia lewat mana aja, bisa lewat 208 kan, berarti tulis saja 10 11 12 208, enter. Dia bisa juga lewat 212, tulis. Habis dari 208 bisa lewat ke 216 kan, jadi ke atas ke bawah 216. Nah ini yang ke 224, tapi kan dia punya yang 192, jadi kita copy aja ya, enggak tulis ulang aja lah, 12 192 48, karena ini 192 yang di sini ya, subnetnya 248, sama dia bisa lewat 208, dia bisa lewat 212, dia bisa lewat 216, enter. Nah bukan berarti kalau yang router 0 ini sudah kenal router 1 router 2 dia bisa konek-konekan. Kita cek nih dari destination host unreachable, tapi nanti naik pangkat jadi RTO. RTO itu maksudnya kita bisa ngirim, tapi yang ini tuh nggak bisa ngirim pesan balasan. Kenapa? Ya ibaratnya ya belum kenal lah. Nah makanya nanti di router 1 ya, router 1 berarti kenapa kok router 1 ya, urut ya biar nggak mumet sirai. Nah ini exit dulu, lalu IP root dia mau ke 12.0, 10 11 12 0, lalu dia lewat subnetnya dulu, dia lewat 208, dia bisa lewat 212, bisa lewat 216, lalu dia dari 192 bisa ke 224, 255 248 12, dia bisa lewat 208, bisa lewat 212, bisa lewat 216, seperti ini. Kita close, kita yang ini sekarang yang terakhir ya, exit IP root, kita bisa ke 12.0, 11.12.0, masukkan subnetnya, dia lewat jalur mana tadi, 208, 212 sama 216. Lalu dia punya tujuan lagi ke 192, dia lewat 208 bisa, 212 bisa, 216 bisa. Nah sekarang
sudah terhubung semua, kita bisa ngeping. Nah ini ya sudah terhubung. Nah jadi gitu aja video untuk kali ini. Berapa menit? 20 menit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.